NIM 190304. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai radio angle dan biomekanik inversi angle. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu osteum. Osteum dari radio angle bisa dimulai dari tibia, di bawah fibula terdapat malleolus lateral dan di sebaliknya ada malleolus medial. Lanjut di bagian tarsal. Tarsal adalah atau pergelangan kaki. Di bagian tarsal terdapat beberapa tulang, diantaranya talus, calcaneus atau tumit, kemudian cubideum. Ini yang cubideum di bagian lateral. Cuneiform ada 3, cuneiform lateral, intermediate, dan medial. Kemudian di bagian medial terdapat navicular. Di bawahnya ada metatarsal atau telapak kaki. Di bawahnya lagi ada palang atau jari-jari. Yang kedua yaitu arkeologi atau persendian. Persendian di radio angle ini terdapat 8. Yang pertama yaitu inferior tibiofibular joint, yaitu persendian yang menghubungkan antara tulang tibia dan fibula bagian bawah. Yang kedua, ankle joint atau tibia talus joint, yaitu persendian yang menghubungkan antara tulang tibia dengan tulang talus. Yang ketiga adalah talonavicular joint. Talonavicular joint yaitu sendi atau persendian yang menghubungkan antara tulang talus dan tulang navikular. Yang keempat, putalar joint, yaitu tulang yang menghubungkan antara tulang talus dengan tulang calcaneus. Adalah sendi calcaneo-cuboid joint, yaitu persendian yang menghubungkan antara tulang calcaneus dan tulang cuboid. Yang keenam, metatarso-cuneiform joint, yaitu sendi yang menghubungkan antara metatarsal dengan cuneiform. Yang ketujuh, proximal metatarsal phalangeal joint, yaitu menghubungkan antara bagian proximal palang dengan bagian palang. Yang kedelapan, distal metatarso phalangeal joint, adalah persendian yang menghubungkan antara palang bagian distal dan metatarsal. Miologi di radio angle terdapat beberapa. Yang pertama ada flexor hallucis brevis. Yang kedua terdapat flexor digiti minimi brevis. Kemudian ada abductor hallucis. Kemudian di bagian fibula terdapat fibularis longus, dan di bagian tibia terdapat extensor digitorum longus. Kemudian di bagian posterior terdapat tibia posterior. Biomekanika dari inversi angle. Untuk mengetahui biomekanika dari inversi angle, kita dapat melakukan isometrik dari gerakan inversi. Untuk itu, kita dapat meminta pasien untuk melakukan gerakan inversi angle atau ke arah jalan. Itu seperti ini gerakannya. Saat melakukan gerakan inversi angle, sendi yang bergerak adalah intercuneiform joint, dan saat melakukan inversi akan terjadi pengurangan dan penambahan area. Areomatika dari gerakan inversi sebagai berikut. Yang pertama, range of movement atau ROM atau bahasa Indonesianya lingkup gerak sendi atau LGS. LGS-nya itu sekitar antara 0 sampai 50 derajat atau 30 sampai 70 derajat. Adalah anvil. Saat melakukan gerakan inversi, anvil yang dirasakan adalah heart anvil.
Dikatakan hurt and feel karena rasa sakit saat melakukan gerakan inversi ini sendiri adalah tulang ketemu tulang, yaitu pergerakan antara tulang talus bertemu dengan tulang lainnya. Movement atau gerakan terbagi dari beberapa tipe. Di antaranya ada active movement dan passive movement. Active movement atau gerakan aktif adalah gerakan yang terjadi akibat kontraksi otot, sedangkan passive movement atau gerakan pasif adalah gerakan yang terjadi karena kekuatan luar tanpa adanya kontraksi otot. Untuk mengetahui movement dari gerakan inversi, kita dapat membantu pasien melakukan gerakan inversi dengan cara memegang kaki pasien dan melakukan gerakan inversi tersebut. Karena adanya bantuan, maka gerakan tersebut disebut gerakan passive movement. Dan untuk active movement, kita dapat meminta pasien melakukan gerakan movement seperti yang dicontohkan tadi. Transversive rolling atau dan sliding. Sebelum itu, kita harus mengetahui hukum dari konkav dan konveks, yaitu bila konveks cembung bergerak terhadap konkav cekung, maka arah rollingnya berlawanan dengan arah slidingnya. Pada inversi ankle, yang menjadi konkav adalah tibia, dan yang menjadi konveks adalah talus. Jadi, pada gerakan inversi adalah konveks yang bergerak, berarti arah slidingnya berlawanan. Artinya arah rolling ke arah medial dan arah sliding ke arah lateral.